Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali di kesempatan kali ini saya saat ini sedang berlibur di Pulau Bunaken dan senang sekali dapat merecord video ini untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di sepanjang minggu berjalan ini dari tanggal 14 sampai 20 April 2024. Kita akan berada di dalam satu tema mingguan, Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil yang menyelamatkan. Dari bahan bacaan kita 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Alam yang kami nikmati adalah karena berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadikan segala sesuatu baik adanya. Dan kami manusia boleh menikmati apa yang baik sebagai pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami bersyukur Tuhan atas apa yang Engkau buat dalam hidup kami. Terlebih ketika Engkau datang ke dunia, Engkau menyelamatkan kami manusia dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Maka kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dan muliakan melalui anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena di minggu ini kami kembali diberi kesempatan untuk dapat membuat video ini, membagikan firman. Dalam setiap keterbatasan kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, beri hikmat, kemampuan, agar kami berkata-kata, agar kami mendengar firman dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami, dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan, ada 3 ayat yang saya pilihkan yang begitu memberkati saya dari bagian bacaan Alkitab ini yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan perikop kebangkitan Kristus. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat 11, 3 ayat 2. Ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Selanjutnya ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sungguh suatu bagian bacaan yang cukup menggambarkan siapa penulis dari kitab ini, yaitu Rasul Paulus ya Bapak Ibu Saudara. Karena di bagian ini memang secara khusus Rasul Paulus kemudian flashback, dia mengingat kembali bagaimana kehidupannya yang dulu, bagaimana dia yang semula adalah orang yang sangat membenci orang percaya, kemudian dia menganiaya para pengikut Kristus. Pada saat itu namanya Saulus, tetapi kemudian dia ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanannya untuk membunuh, membinasakan orang-orang percaya, tapi kemudian dia dipanggil menjadi pengikut Kristus, dan di sanalah kita menemukan si Rasul Paulus yang kemudian menjadi orang yang sangat berkobar-kobar dalam kesaksian imannya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kitab 1 Korintus adalah salah satu kitab dalam perjanjian baru yang sekali lagi ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi khusus dalam pasal 1 ayat 1 kita menemukan bahwa
dalam bagian ini Paulus itu dibantu oleh Sostenes. Bapak Ibu boleh lihat video-video kami lainnya, kami cukup sudah menjelaskan latar belakang kitab ini, tetapi sebagaimana yang sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa kota Korintus ini adalah sebuah kota yang adalah ibu kota dari provinsi Akaya, dan sebelum Paulus datang ke kota ini, di sana sudah ada orang Yahudi yang menerima Injil Kristus, yaitu dari si pasangan suami istri, Priscilla dan Aquila. Dan di sanalah kemudian Paulus ketika datang, dia disambut baik oleh si Priscilla dan Aquila, dan kemudian kedatangan Paulus ini membuat mereka akhirnya bekerja sama. Kita tahu bahwa dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4 dituliskan mereka bekerja sama menjadi pembuat kemah atau pembuat tenda, ya. Bapak Ibu Saudara, keadaan jemaat Korintus. Nah, kalau kita membaca di bagian awal dari kitab Korintus ini, kita akan menemukan bahwa di sana ada perpecahan di dalam jemaat. Kenapa? Karena setidaknya ada 4 golongan yang muncul yang membuat mereka mulai membandingkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Apa saja itu? Jadi ada orang yang menamakan diri mereka itu pengikut atau orang-orang dari golongan si Paulus. Nah, Rasul Paulus ini punya kelompok sendiri, bukan dia yang buat, tetapi mereka mengatasnamakan nama Paulus sebagai pengikut dari Paulus, sehingga mereka begitu mengidolakan Paulus. Kemudian ada juga kelompok lain, yaitu namanya Apolos. Kelompok lainnya juga ada yang namanya Kefas, ya, ini menunjuk kepada Petrus. Kemudian juga ada kelompok lain yang menamakan diri mereka golongan Kristus. Jadi ada 4, ya, Paulus, Apolos, Kefas, dan juga si di bagian keempat, di kelompok keempat ini, mereka menunjuk mereka ini si orang-orang yang adalah pengikut Kristus, dan mereka ketika mengidolakan ini justru membuat ada perpecahan di dalam jemaat seperti yang keluarga Chloe sudah sampaikan kepada Paulus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mendiskusikan bagian bacaan ini melalui pertanyaan MTPJ. Saya lihat di sini di minggu berjalan kita tuh dihentar dengan setidaknya ada 3 pertanyaan MTPJ. Mari kita akan lihat sama-sama, ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pahami tentang kebangkitan adalah Injil yang menyelamatkan? Menurut 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, kebangkitan adalah Injil yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik karena ini bertanya apa yang Anda pahami, sehingga pasti semua orang akan melihat dari sudut pandangnya. Tapi kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dari sudut pandang bacaan tulisan dari si Rasul Paulus, sehingga ketika kita bicara tentang teks, maka kita harus kembali kepada teks. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa setidaknya ada 3 pokok pikiran yang digambarkan dalam bacaan kita di hari ini, dan ini harus kita perhatikan agar supaya kita dapat menggali apa yang mau disampaikan atau apa yang diharapkan dari tema yang diangkat oleh Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kita harus lihat dari 3 pokok pikiran ini. Yang pertama, kalau kita lihat ada ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Menarik. Oleh Injil kamu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang Injil atau kabar baik atau Evangelion, ketika kita melihat teks ini, maka ada satu berita yang disampaikan, yaitu mengenai Yesus Kristus yang sudah bangkit. Ini suatu kabar baik yang menggembirakan kalau kita tahu kebangkitan Kristus ini adalah satu bukti yang jelas, bukan hanya dalam catatan Alkitab, tetapi juga dalam catatan sejarah. Kubur kosong ini membuktikan bahwa Allah yang datang ke dunia, dia datang menjadi seorang manusia, Yesus Kristus yang mati, disesa, disalibkan, dia
yang mati ketika dia berserah kepada Tuhan dengan mengatakan dia berserah kepada Allah, ya, dengan perkataan yang kita sudah baca ketika dalam perenungan Jumat Agung, ya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sehingga kematian Kristus ini cukup membuat murid-murid pada waktu itu menjadi galau, gelisah, ketakutan juga pastinya. Apa yang akan menimpa mereka, bagaimana nasib mereka. Tetapi kebangkitan Kristus menjadi satu kabar yang begitu menggembirakan, kabar baik. Itulah Injil yang kemudian dalam ayat 1 sampai 3 bacaan kita hari ini, dia gambarkan bahwa kalau kita lihat, ya, saya bacakan sekali lagi di ayatnya yang kedua tadi, oleh Injil itu, ayat 1 berarti kembali, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan dan kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya, mengenai inti dari pemberitaan Paulus mengenai Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, bagi Paulus, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal, ini harus jadi catatan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah Paulus terima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kematian Kristus sebagaimana maksud kedatangannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini mengingatkan kita bahwa orang semua ini manusia berdosa. Manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Perbuatan baik kita pun itu tidak berkontribusi apa-apa pada keselamatan kita. Sebaliknya, keselamatan kita hanya ada di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Paulus beritakan ini, Paulus sampaikan ini. Sehingga kalau kita lihat di ayat 4 sampai 8, di sini Paulus mengangkat bahwa kebangkitan adalah bukti kemenangan Yesus Kristus, dia yang mati tetapi bangkit. Dan Paulus mempertegas bahwa kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya ini untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sangat menarik hubungannya dengan tema kita, Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil yang menyelamatkan. Kabar baiknya adalah Yesus Kristus telah bangkit. Ini kabar baiknya. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara bahwa ketika menjelaskan ini juga, Paulus di ayat 9 sampai ayat yang ke-11, dia kemudian menunjuk kepada dirinya, seorang yang dulunya menganiaya jemaat, seorang yang dulunya hidup dalam kesesatan ketika dia menjadi pembenci orang percaya, dia bertindak sebagai pemimpin untuk membinasakan orang-orang yang percaya. Tetapi kemudian dia diubahkan oleh Kristus untuk menjadi pewarta kabar baik itu. Maka kalau Paulus saja dalam panggilannya menyadari betul bahwa berita ini, Injil ini, kabar baik ini, kebangkitan Kristus, atau bagaimana Kristus yang mati yang telah bangkit, ini menjadi suatu panggilan bagi dia untuk dapat kemudian pergi. Dia menyadari, kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, di ayat 9, dia bilang, padahal dia melihat, aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Karena begitu jahatnya dia menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, Paulus kembali menunjuk pada inti pemberitaannya. Kasih karunia Allah yang menjumpai dia, menyelamatkan dia. Kasih karunia Allah itulah yang kini dia beritakan.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika pertanyaan ini ya, kebangkitan adalah Injil yang menyelamatkan, bagi saya ini benar-benar adalah kabar baik, ini benar-benar adalah sesuatu yang perlu, harus dengan segera bahkan ya kita beritakan kepada orang-orang, siapapun itu. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kita, orang-orang berdosa. Sehingga bukankah kematian Kristus dan kebangkitannya adalah sebuah kabar baik yang harusnya juga kita beritakan. Mungkin kita tidak diberi kesempatan untuk dapat berkhotbah ya tentang hal ini. Tetapi kita boleh menunjukkan kehidupan sebagai orang-orang yang menang di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, merenungkan hal ini, saya kemudian berefleksi dari pertanyaan yang pertama ini. Ketika ini ditanyakan, kebangkitan adalah Injil yang menyelamatkan. Ini adalah kabar baik yang seharusnya bukan hanya saya yang dengar, tapi begitu banyak orang di luar sana. Bahkan harus kita imani, bahkan harus kita sampaikan kepada banyak orang. Maka Yesus Kristus yang bangkit kemudian adalah menjadi tugas kita untuk dapat memberitakan ini. Ya, itu yang saya pahami mengenai pertanyaan yang pertama. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu Saudara kepada pertanyaan yang kedua. Mengapa kebangkitan Yesus adalah Injil yang menyelamatkan manusia? Ini berarti kurang lebih balik sedikit di pertanyaan yang pertama tadi ya. Mengapa kebangkitan Kristus adalah Injil yang menyelamatkan manusia? Bapak Ibu Saudara, sia-sia tentunya kalau orang beriman kepada Yesus Kristus yang pertama, dia datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa, tetapi kemudian kata-katanya itu tidak benar. Karena bukankah Yesus sendiri sudah bilang, sebelum peristiwa penyaliban pun dia bilang, anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan mati, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga, mengapa ini menjadi Injil yang menyelamatkan? Satu, karena perkataan Yesus adalah kebenaran. Perkataan Yesus ini adalah suatu hal yang ketika ini disampaikan, ini dapat dibuktikan. Kita melihat ya, jauh sebelum pun kelahiran Yesus, ini sudah dinubuatkan. Ada kurang lebih 40 penulis Alkitab, dan apa yang dituliskan, apa yang disampaikan tidak pernah ditemukan bertentangan antara satu tulisan dengan tulisan lain, antara satu nubuatan dengan penggenapannya. Semuanya dilihat sinkron, sama, luar biasa. Berarti perkataan Yesus, luar biasa berarti firman Tuhan. Sehingga luar biasa berarti berita tentang keselamatan, kebangkitan yang Yesus kerjakan ini adalah sebuah kepastian keselamatan kepada manusia. Tetapi apa hal yang kedua tentunya? Bahwa kita perlu percaya. Tugas kita hanya menjadi orang yang percaya. Percaya bukan hanya sekedar pengetahuan. Percaya bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi percaya artinya menyerahkan totalitas kehidupan kita ke dalam tangannya. Sehingga dalam kepercayaan kita menaruh kepercayaan kita itu kepada Yesus sepenuhnya, bulat hati. Maka apa yang dia perkatakan, apa yang dia sampaikan menjadi sebuah pegangan yang kuat kepada orang-orang yang percaya. Maka, Bapak Ibu Saudara, mengapa kebangkitan Yesus adalah Injil yang menyelamatkan manusia? Ini artinya manusia atau orang berdosa, orang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Allah datang dan kemudian Allah menanggung. Jadi dosa kita itu ditanggung. Kita dulu yang berdosa, ini orang manusia berdosa, Allah datang, dosa kita ditimpakan kepadanya sehingga dia harus mati. Tetapi kalau kita tahu upah dosa adalah maut, lihatlah bahwa Yesus menang atas maut. Karena dia mati, dia turun sampai ke dalam kerajaan maut, tapi kemudian dia bangkit. Ya, kebangkitannya ini adalah satu bukti bahwa keselamatan manusia bergantung penuh kepada Yesus Kristus. Sehingga
Keselamatan hanya ada di dalam Dia ya, Yohanes 14 ayat 6. Seperti perkataan Yesus sendiri, aku berkata kepadamu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Ini sangat menarik tentunya. Oke, saya rasa begitu saja karena ini sudah sangat berhubungan dengan pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Bagaimana gereja mempersiapkan warganya dalam menghadapi tantangan dan ancaman perkembangan teknologi informasi dan dampak yang ditimbulkannya? Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah zaman yang perkembangannya itu begitu cepat. Bahkan hari ini orang baru terima satu informasi baru, besok juga kita sudah dapat informasi lainnya. Sehingga begitu cepat informasi yang ada, teknologi berkembang tanpa bisa dibendung. Bahkan tadi pagi ketika saya sudah mulai beraktivitas dan buka handphone, saya menemukan satu catatan bahwa sekarang tuh chip itu bisa ditanam ya. Saya belum pastikan akurat atau tidak informasi ini, tetapi semakin melihat ini maka kita sedang melihat bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sementara digenapi. Ketika berbagai perkataan dalam Alkitab kemudian kita boleh saksikan ya, kita boleh lihat bahwa itu digenapi. Ya, tidak bisa kita tolak karena memang harus digenapi. Apa yang dituliskan harus digenapi. Tetapi sebagai gereja tentunya menyikapi pertanyaan ini tapi juga menyikapi realita di sekitar kita, kita harus menjadi gereja yang pertama tidak serta-merta menolak perkembangan, tetapi harus tentunya mempersiapkan anggota gereja kita menjadi gereja orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju pada terang Kristus yang siap untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi dan dampak yang ditimbulkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hal pertama, jangan sampai orang lebih kecanduan dari teknologi media sosial daripada membaca Alkitab. Saya sendiri menyadari ya Bapak Ibu Saudara, ini tahun kesekian kalinya ketika kami berkomitmen untuk baca Alkitab setiap hari. Perjanjian baru 5 pasal, perjanjian lama 3 pasal, dan kalau seperti hari-hari ini kami sudah di perjanjian lama itu 3 pasal setiap hari. Itu tantangannya luar biasa loh, karena orang apalagi so ada FB Pro kan, orang sedikit-sedikit ingin buat konten ya. Hati-hati ya, jangan sampai kita melewatkan satu hari kita menjadi sia-sia hanya karena kita keasikan dengan bermain media sosial misalnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka apa yang akan menjadi peran gereja? Itu pertama, siap tentunya dengan perkembangan teknologi, tapi jangan dibodohi oleh teknologi. Yang kedua, justru pakai perkembangan ini untuk semakin giat dalam pemberitaan firman. Satu hal yang menarik adalah ketika kami konsisten membuat video ya, kami menyadari memang karena kepadatan pelayanan, tanggung jawab, sehingga kadangkala juga terlambat membuat video, tapi ada panggilan bahwa orang harus dengar loh. Saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu secara langsung, tapi saya bersyukur diberi kesempatan melalui media YouTube ini untuk dapat membagikan kebenaran firman. Sehingga kita gereja, kita harus sadar bahwa ada tantangan, ada ancaman dari perkembangan teknologi informasi. Ada berbagai dampak yang bisa ditimbulkannya. Orang malas baca Alkitab, orang sudah pergi ibadah, nanti jadi dengar khotbah online dan sebagainya. Rumah Tuhan tidak jadi tempat untuk yang dirindukan untuk bersekutu dan sebagainya. Tetapi kita gereja harus punya gebrakan-gebrakan yang tentunya kita bukan menyesuaikan dengan teknologi, tapi juga harus tetap berpatokan pada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sehingga apa yang baik orang boleh adopsi, jangan menolak juga. Tetapi apa yang tidak baik jangan. Misalnya kita lihat sekarang anak-anak itu suka ikut-ikutan gaya-gaya yang ada ya, yang mereka bisa akses dari handphone, telepon genggam. Jangan sampai juga gereja diam-diam saja. Biar yang penting dong masuk gereja, biar dong model sebagaimana. Mungkin juga ketika orang-orang makin gempar-gempur di media sosial tentunya, contohnya tentang LGBT, maka jangan sampai juga gereja orang diam saja. Nggak apa-apa itu kok cuma ada di media sosial. Kita harus tahu bahwa ini bisa mengancam anak-anak kita yang ada di sini,
jauh dari dorang, yang terlihat di seberang sana karena ada di media sosial, tetapi ketika ini yang jadi tontonannya anak-anak, generasi penerus kita, yang hari-hari dorang dengar, yang hari-hari dong lihat di layar kaca, akhirnya mereka meniru. Nah, hati-hati ya. Saya ketemu dengan beberapa remaja yang kemudian bikin barcode di tangan. Jadi barcode itu Bapak Ibu Saudara, dorang garis-garis dompet tangan. Setelah ditanya adalah karena tren di media sosial, TikTok. Ini jawaban dari remaja pelaku. Bukan hanya dengar cerita ya Bapak Ibu. Sangat miris jika sampai generasi muda kita, tulang punggung gereja kita, justru akhirnya jatuh pada hal-hal ini. Maka sekali lagi kita punya tugas untuk membekali mereka. Doakan terus, perbanyak kegiatan-kegiatan ibadah, dukung program-program pelayanan anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bangun mereka punya fondasi yang kuat dalam iman percaya kepada Tuhan. Sehingga sejauh apapun teknologi ini berkembang, kita mesti buat mereka pegang firman cinta Tuhan, sehingga mereka tidak akan goyah, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena mereka sudah punya satu pengajaran yang pasti dalam iman kepada Tuhan. Saya rasa itu Bapak Ibu Saudara yang dapat kami bagikan melalui perenungan firman Tuhan, sekaligus menjawab pertanyaan MTPJ kali ini. Mari sama-sama kita menjadi pemberita, pewarta dari Injil yang menyelamatkan. Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil yang menyelamatkan. Dan ini adalah satu hal yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Karena itu tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk meragukan kemahakuasaannya. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia datang ke dunia karena kasih-Nya yang besar untuk kita, orang-orang berdosa. Tidak ada yang lebih baik satu dari yang lainnya. Semua orang berdosa itu sama, tidak bisa menyelamatkan diri. Kita butuh Tuhan Yesus. Mari kita terus berdoa, doakan anak-anak kita, doakan generasi kita untuk punya iman di dalam namanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau mau datang ke dalam dunia. Kami tidak binasa, tetapi kami punya kepastian keselamatan di dalam nama-Mu. Tuhan, hari-hari ini berbagai media menawarkan kami informasi yang bisa saja menyesatkan. Berbagai perkembangan membuat anak-anak Tuhan justru jauh dari kehendak Tuhan. Tidak lagi rindu baca Alkitab, tidak lagi suka persekutuan, dan melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan karena mencontoh apa yang mereka lihat di media sosial. Kami tidak mau menjadi generasi yang demikian, melihat anak-anak kami menjadi generasi seperti itu. Kami mau menaruh harap dan percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Tolonglah sehingga berita mengenai kebangkitan Kristus yang datang untuk kami, yang menyelamatkan kami, yang memberi kami kepastian keselamatan, ini dapat terus kami beritakan. Tuhan, berkati gereja Tuhan untuk menjadi pewarta kabar baik. Tuhan, berkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk dengan setia menyaksikan tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Diberkati semua pendengar yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan hiburkan, kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin, firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, akhirnya sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau dapat dengar suara omba-omba, karena ini memang lagi di pinggir pantai. Ada di pinggir pantai mana? Jadi kamu saya lihat sedikit, ini di pinggir pantai Bunaken. Ya, oke. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.